Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai peran Islam dalam pengembangan sains dan teknologi. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Laika Noraya Zahra. Di sini saya sebagai moderator. Ada Aprilia Pujianti sebagai penyaji 1, Eva Sri Rohayani sebagai penyaji 2, Melina Lestari sebagai penyaji 3, Rizka Febriani Utami sebagai penyaji 4, dan Zahra Henisa Putri sebagai penyaji 5. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai ke materinya. Materi pertama akan dijelaskan oleh April. Pengertian ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Sedangkan menurut pandangan Islam, ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Islam identik dengan ilmu. Ilmu adalah Islam, dan Islam adalah ilmu. Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai syarat dan tujuannya. Islam menyamakan pencarian ilmu pengetahuan dengan ibadah. Islam memandang sains dan teknologi terkait dengan konsep tauhid, yaitu merupakan satu kesatuan dengan cabang pengetahuan lainnya. B. Pandangan Islam dalam pengembangan sains dan teknologi. Tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, di mana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang artinya 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. 5. Mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selain itu, ada pula di surat Al-Baqarah ayat 164 sampai dengan 165 yang artinya 1. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kedua, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha perihalalah kami dari siksa neraka. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menumbuhkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. C. Peran Islam dalam pengembangan sains dan teknologi. Peran Islam dalam perkembangan sains dan teknologi pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi wajib berstandar pada Al-Quran dan Al-Hadis, namun bukan berarti harus bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi sebagai tolak ukur yang tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Kemudian 2.
menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Dapat diartikan bahwa syariat Islam harus dijadikan standar dalam ketentuan halal dan haram menurut hukum-hukum syariat Islam yang wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang didasarkan pada banyaknya ayat dan juga hadis yang menyesuaikan perbuatannya, termasuk penggunaan iptek, dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Kedua peran ini bertujuan untuk mengontrol dan menstabilkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai upaya mewujudkan keselarasan hidup guna menciptakan kerukunan dan perdamaian umat beragama di seluruh dunia, yang insya Allah akan dapat berkah, diridhoi, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Dampak sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Ada dua dampak yang disebabkan sains dan teknologi, yaitu 1. Dampak positif, menyadarkan umat Islam selalu mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan pada era kehidupan yang lebih maju, modern, dan sejahtera, mempercepat dan mempermudah komunikasi, mempercepat dan memperpendek jarak dengan adanya alat transportasi, menjaga keamanan, mempermudah akses informasi. 2. Dampak negatif, membawa kepada kekuasaan dunia, menumbuhkan sikap sombong, gaya hidup baru, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak sesuai kualifikasi, adanya aksi tipu menipu. E. Manfaat sains dan teknologi dalam sudut pandang Islam. 1. Memperoleh kemudahan, memperoleh peran dalam mengembangkan potensi diri dan dengan memanfaatkan segala yang Allah tundukkan bagi manusia di alam ini sejalan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki manusia berhasil mewujudkan dan tidak menghendaki menghadapi kesusahan hidup. 2. Mengenal dan mengagungkan Allah. Jika manusia mampu menghayati makna sains dan teknologi yang dikembangkannya, bahwa semua itu bukan semata-mata karena faktor diri pribadi manusia. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Nilai sebuah pengabdian manusia kepada Allah membuat manusia harus mengesampingkan kesenangan atau kepuasan pribadi, dengan catatan bahwa apa yang Allah ridhoi bagi manusia adalah sesuatu yang terbaik bagi manusia. 4. Memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup. Kemudahan membuat yang diperoleh manusia melalui pemanfaatan teknologi yang dapat kesenangan dan kebahagiaan hidup, serta tetap dalam koridor kesenangan dan kebahagiaan yang halal, yang diridhoi Allah. 5. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Bagi orang beriman, sekecil apapun nikmat yang ia dapatkan dari rezeki yang halal diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan rasa syukur kepadanya sebagai pemberi nikmat. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan maaf juga apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.